Daerah transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya. Sebagian besar direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah guna memindahkan masyarakat dari perkampungan-perkampungan baru yang dipusatkan di pulau-pulau di luarnya. Seperti yang ada di Papua Barat, daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat disebut dengan Satuan Pemukiman atau disingkat dengan sebutan SP yang terdiri dari SP1 hingga SP11. Di daerah transmigran atau satuan pemukiman ini memiliki pendidikan Islam yang merupakan upaya dan rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama guna menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendidikan adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung ataupun secara otodidak. Pemirsa, saat ini saya berada di daerah transmigran yang ada di Manokwari, Papua Barat. Seperti apa metode pendidikan yang ada di Hudapi Hilir, Satuan Pemukiman 4 ini? Ikuti terus hanya di Jejak Islam. Salah satu pendidikan Islam yang ada di Satuan Pemukiman Manokwari adalah pendidikan Islam Baitul Amin yang didirikan oleh sebuah yayasan Pancasila. Yayasan ini memiliki masjid, PAUD, dan madrasah ibtidaiyah Baitul Amin, dan tidak hanya itu, di sana juga terdapat TPA dan madrasah diniyah takmiliyah. Masjid Pancasila Baitul Amin didirikan pada tahun 1982 oleh masyarakat yang saat itu tinggal di daerah transmigrasi, khususnya Satuan Pemukiman atau SP4. Di awal pembangunan, masjid ini bernama Masjid Pancasila Baitul Amin. Seiring dengan perkembangan dan semakin meningkatnya penduduk, akhirnya di tahun 2007, Masjid Baitul Amin direnovasi. Masjid Pancasila Baitul Amin sudah mengalami 3 kali renovasi, dan terakhir di tahun 2019. Hingga saat ini masih ada renovasi dan pembangunan dengan lebih besar dan memiliki 2 lantai. Renovasi pembangunan Masjid Baitul Amin yang baru ini dirancang dan didesain oleh konsultan yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Wonosobo. Untuk tinggi menara pada masjid ini adalah 35 meter, sedangkan untuk tiangnya sekitar 9 meter. Dan hingga saat ini sudah 45% pembangunan dan direncanakan akan rampung pada tahun depan. Pertumbuhan Islam di Manokwari khususnya di Hudapi Hilir Satuan Pemukiman 4 ini sangat luar biasa. Khususnya daerah transmigrasi, hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan masjid yang tergolong sangat megah. Keterlibatan daripada pemerintah daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, entah itu jalannya yang menuju ke Kampung Hudapi Hilir, khususnya entah itu sarana-sarana ibadah, itu semuanya ikut dibantu oleh pemerintah daerah itu sendiri, baik itu dari bupati maupun dari provinsi itu sendiri, sehingga kita dapat melihat bagaimana sekarang keadaan
yang dulunya kita punya masjid di sini di Kampung Udapi Hilir ini hanya ukuran kecil, dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun, sehingga kapasitas masjid yang tadinya kecil, semakin banyaknya pemeluk Islam di sini, yang notabene-nya baik dari pertumbuhan penduduk di sini juga, maupun tidak sedikit pendatang-pendatang yang memang awalnya beragama Islam, sehingga ada tuntutan kami selaku pengurus masjid di sini, terutama di Masjid Baitul Amin, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prapi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sehingga kami berinisiatif untuk membangun seperti masjid yang kita bisa lihat di sini, ya. Alhamdulillah dengan dana yang sangat luar biasa, ini tidak terlepas dari atas daripada bantuan masyarakat itu sendiri, dan tidak lupa juga bantuan dari pemerintah daerah, baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi, sehingga walaupun ini dengan makan dana kurang lebih sekitar 7 miliar, alhamdulillah sekarang masih berjalan lancar. Itu tidak terlepas dari ikutnya bantuan daripada pemerintah daerah itu sendiri, maupun khususnya dari masyarakat yang memang awalnya taraf ekonominya alhamdulillah. Selain masjid, terdapat juga PAUD dan TK, TPA, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Madrasah Ibtidaiyah. TK dan PAUD Baitul Amin dibangun pada tahun 1987, sedangkan TPA yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak. TPA sendiri mempelajari baca tulis Al-Quran, materi kelas 1 hingga kelas 3, menitik beratkan pada bacaan Al-Quran. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, ada beberapa mata pelajaran yang disampaikan, yaitu membaca Al-Quran, materi akidah akhlak atau budi pekerti, materi bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, beberapa surat-surat pendek Al-Quran, dan beberapa pelajaran tentang Islam lainnya. Yang menonjol dari TPA Baitul Amin ini mempelajari bahasa Arab yang sudah diajarkan sejak dini. Sedangkan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan Islam yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang memungkinkan peserta didiknya menguasai materi ilmu agama secara baik dikarenakan padat dan lengkapnya materi ilmu agama yang disajikan dalam proses pembelajaran Madrasah Diniyah. Lalu sejak kapan didirikan yayasan ini? Yuk kita berbincang-bincang dengan Bapak Mulyana yang merupakan pendiri dari Yayasan Baitul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya bersama pendiri dari Yayasan Baitul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ya? Bapak Mulyono. Bapak Mulyono. Bapak, saya bisa berbincang-bincang sedikit ya mengenai Yayasan Baitul Amin ini, Pak? Iya, bisa. Iya, Bapak. Kapan sih didirikan yayasan ini, Pak? Yayasan Pendidikan Islam Baitul Amin ini didirikan lantas dari awalnya semula seperti TK Baitul Amin ini masih bergabung dengan Yapis Manokwari itu. Ya, Yapis Manokwari yang ada di kota. Kemudian pada proses kelanjutan proses belajar mengajar, kemudian saat-saat itu setiap bulan itu TK ini harus menyetor
uang untuk Yayasan Pendidikan Islam di Manokwari. Nah, setelah kami amati setiap bulan setor, kemudian kami tanya begini, lah Pak, kalau keperluan untuk ATK, kegiatan proses belajar mengajar di TK, apakah kita harus dibantu dari Yayasan Pendidikan Islam Manokwari? Terus, ya, tetapi harus melalui pengajuan proposal gitu. Nah, pengajuan proposal itu kalau setiap bulan, kalau saya nilai dari ongkos perjalanannya itu lebih mahal daripada apa ATK-nya. Nah, kemudian kami konsultasi dengan pengurus Yayasan Yapis di Manokwari, bagaimana Pak kalau kita itu mendirikan yayasan sendiri, karena di Perafi itu banyak termasuk ya bekal yang kita ambil, yaitu termasuk orang tua dari TK ini ya semua mayoritas Islam, dan bisa kita berdayakan untuk membantu kegiatan belajar di TK Yapis Baitul Amin. Nah, kemudian dari Yayasan Yapis Manokwari mempersilakan. Ya, akhirnya kita pada tanggal 1 September tahun 2001 kami sebelumnya sepakat untuk mengumpulkan orang tua murid, kemudian kami rapat bagaimana kalau kita mendirikan yayasan sendiri, sehingga bisa kita danai sendiri. Apabila ada kekurangan apa, kita tidak perlu harus minta ke kota, ke Yayasan Yapis di kota. Jadi kita perlu mendirikan yayasan sendiri. Akhirnya disepakati dari orang tua murid, kemudian dari tokoh-tokoh agama. Akhirnya disepakati, ya barulah kita konsultasi dengan Pak Handoko. Waktu itu dia selaku termasuk ya advokat juga. Ya, makanya kami konsultasi, silahkan Bapak mendirikan yayasan sendiri. Ya, kemudian kami rapatkan, sudah tanggal 1 September tahun 2001 kita adakan rapat dan sudah sepakat ini untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Baitul Amin. Sahabat Jejak Islam, pendidikan Islam yang ada di daerah transmigrasi tidak kalah dengan pendidikan yang ada di daerah perkotaan dan pembelajaran yang sangat maju. Salah satunya adalah bahasa Arab yang sudah dikenal sejak dini. Yayasan ini kan berdiri diprakarsai oleh para orang-orang tua, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang mana pada waktu itu punya inisiatif, punya gagasan tertentu yang bisa menurut pandangan beliau-beliau ini bisa diakomodir oleh penerus-penerus kita. Nah, kemudian dari pemikiran-pemikiran beliau, Yayasan Baitul Amin ini kita beri nama Yayasan Baitul Amin. Ini menginduk daripada masjid yang sedang kita bangun, yang baru kita renovasi secara total, yaitu Masjid Baitul Amin. Dari situlah muncul beberapa ide, beberapa gagasan sesuai dengan perkembangan dan permintaan masyarakat. Yang mana masyarakat Udapi Hilir, masyarakat Perafi ini mayoritas adalah orang Jawa yang diawali dengan pramigasi, kemudian dilatar belakangi dengan agama, khususnya Muslim, karena waktu itu rata-rata yang datang dari Jawa ini mayoritas Muslim, sehingga ini perlu diberikan wadah untuk mengembangkan, untuk memberikan kader kepada regenerasi yang akan datang.
Kemudian yayasan dari perkembangannya, yayasan punya karena waktu itu pasti banyak lembaga-lembaga atau kelompok belajar yang berkembang, sehingga yayasan ini akan membentuk badan hukumnya menaungi daripada kelompok-kelompok belajar ini yang lebih konkret. Kemudian kita awali yayasan ini mengembangkan 3 pola pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, seperti apa tuh Pak? Nah, untuk pendidikan informal itu pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan budi luhur dan sebagainya. Itu ada di sini. Nah, mereka masih mengembangkan kelompok-kelompok itu dan sampai sekarang masih eksis pendidikan agama itu. Khususnya Ya, agama Islam. nah, kalau di sini ya yang jelas kita itu ada TPA, kemudian Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian ada pendidikan informal juga madrasah diniyah takmiliyah yang tadi saya sampaikan. Itu sekarang masih eksis semuanya. Kemudian pendidikan formal, pendidikan non formal, yaitu kita kalau yang di Yayasan Baitul Amin ini ada pendidikan yang kita laksanakan, namanya ada kelompok belajar atau KB lainnya, kelompok belajar, latihan-latihan, kursus maupun pengembangan yang lain yang sifatnya masih non formal. Itu seperti apa tuh Pak untuk pendidikan yang kelompok non formal? Iya. Non formal kita kembangkan di sini PAUD, kelompok bermain ada PAUD. Nah, karena PAUD ini nanti akan kita kembangkan masuk ke TK Baitul Amin. Jadi untuk sementara ini PAUD ya Pak? Nah, sementara ini yang informalnya itu PAUD. Kemudian non formalnya itu yang informalnya itu TPA. Kita kembangkan TPA sama Madin Baitul Amin. Kalau non formalnya? Non formalnya itu PAUD. Nah, kemudian dari perkembangan itu melihat antusiasme masyarakat dalam pendidikan. Itu setelah PAUD kita masukkan di TK. Nah, TK ini kan masuk dalam sudah masuk dalam pendidikan formal karena mereka punya sistem layanannya sesuai dengan 8 standar pendidikan. Kenapa ini bentuk TK? TK kita pendidikan yang kelas TK ada 2, yaitu Rodatul Alfal sama Taman Pendidikan. Kalau Rodatul Alfal, awalnya kita ada Rodatul Alfal, tapi Rodatul Alfal ini kita kembangkan di daerah lain, adanya di Memboi sana. Kalau yang kita kelola di sini di lingkup Masjid Baitul Amin, adanya TK Baitul Amin. Nah, TK Baitul Amin ini mengelola pendidikan yang sesuai dengan 8 standar pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk lulusan Madrasah Ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama. Sekolah Islam ini masih sangat muda dan lulusan pertama kali di tahun 2021. Di awal pembelajaran sekolah Baitul Amin ini juga merasakan masa pandemik yang terjadi di awal tahun 2019, dan pada saat itu untuk sistem daring dan luring tidak diterapkan dikarenakan banyak siswa-siswi yang tidak mempunyai fasilitas handphone. Akhirnya sistem mengambil tugas dan dikumpulkan pun menjadi sistem yang diterapkan.
Dan di tahun 2021, tepatnya di bulan September, aktivitas belajar tatap muka pun dilaksanakan dengan dibagi beberapa shift dan dengan waktu 1 jam pelajaran. Yuk kita berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baitul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu merupakan kepala sekolah di SD MI Baitul Amin. Ya, MI Baitul Amin ini. Oh ya Bu, sekolah ini didirikan pada tahun berapa tuh Bu? Nah, kalau untuk sekolah ini mulai berdiri itu pada tahun 2016 sesuai dengan izin operasional, dibangun pada tahun 2016. Kemudian jadi di tahun depan ini kita sudah memiliki kelulusan pertama. Oh, baru lulusan pertama. Ya, berarti jadi untuk tahun depan ini kita mulai memiliki kelulusan pertama. Kemudian sampai dengan ini kita sudah memiliki 6 kelas, 7 kelas ya, karena di kelas 2 ini ada 2 rombel. Jadi seperti itu. Berarti ini masih sangat-sangat mudah sekali ya Bu. Betul untuk sekali. MI-nya ini Ya. dan besok ini baru lulusan pertama. Oh ya Bu, ini kan masa pandemi COVID-19. Untuk sistem belajarnya seperti apa tuh Bu? Untuk sistem pembelajarannya di tahap waktu COVID pertama itu kami masih sistem daring. Kemudian pada 3 bulan berikutnya, karena kami rasa itu tidak maksimal, untuk proses pembelajaran kami menggunakan sistem pengumpulan tugas, pengembalian tugas. Jadi cuma bergilir. Nah, kemudian di tahun kedua, COVID di tahun kedua ini, karena kondisinya pendidikan anak semakin menurun, mereka hanya bermain, jadi kita buat sistem rollingan. Jadi kita kelas perkecil, kemudian mereka tetap melakukan aktivitas pembelajaran. Ilmu pendidikan Islam menurut Dr. Andes Burlian Somad adalah pendidikan Islam, ialah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi, menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah. Secara rinci, beliau mengemukakan pendidikan itu baru dapat disebut pendidikan Islam apabila memiliki 2 ciri khas, yaitu yang pertama, tujuannya untuk membentuk individu menjadi bercocok dari tertinggi menurut ukuran Al-Quran. Yang kedua, isi pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran dan pelaksanaannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh semua kalangan. Karena dengan pendidikan, kita dapat mengenyam ilmu. Dengan ilmu, kita dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar yang kita punya. Demikian Jejak Islam dari Provinsi Papua Barat, saya Estika. Sampai berjumpa di Jejak Islam selanjutnya.